keseruan selesai. Oke, terima kasih kakak. Selanjutnya di sini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan nama Ibu Kristanti Maria Kajipir. Adik-adik bisa memanggilnya dengan Ibu Ina. Hai Ina. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Iya Ibu. Maximilian Sunati. Hadir Bu. Lorentina Dwi Putri Bahi. Hadir Ibu. Carolina Martin. Hadir Ibu. Dwi Priyanti Tome. Hadir Bu. Ganes Esther Grova. Hadir Ibu. Maria Selena Helenda Dedau. Hadir Ibu. Andika. Hadir Bu. Tari. Hadir Ibu. Starla Borakiin. Hadir Ibu. Vinian Bulita. Hadir Ibu. Leoni Batista. Hadir Ibu. Melaloka. Hadir Ibu. Gloria. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Iya Ibu. Jadi dari sini dimana kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan tujuan bahwa adik-adik semua dapat mengetahui apa itu pelecehan seksual, faktornya, dampak, serta bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri sehingga adik-adik semua bisa menghindari pelecehan seksual. Baik, iya Ibu. Sebelum melakukan kegiatan ini, di mana kita akan melewati beberapa tahap di mana ada tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap betul. Karena kita semua masih belum saling mengenal lebih dalam satu sama lain, Ibu akan melakukan satu SBK dengan games. Baik, kita ajak untuk berdiri dan berpasang-pasangan. Pasangan kita pada hari ini bernama Sika, Sakit, dan Siku. Jadi Ibu akan membagikan kertas ini. Kertas ini bernama Sika. Oh iya. Oke, Ibu. Ibu berapa Ibu? Satu kertas sama ya. Ibu belum dapat Ibu. Kasih Ibu. Aturannya, kalau Ibu bilang sakit, tegak kalian. Kalau Ibu bilang siku, tegak kalian. Kalau Ibu bilang sikat, aku tegak. Siapa yang dapat? Mengerti? Oke, kita mulai ya. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Terima kasih anak-anak. Seru? Nyaman? Sudah. Jadi di sini kita akan masuk pada materi kita pada hari ini. Oke anak-anak, jadi topik kita pada hari ini adalah cegah pelecehan, lindungi dirimu. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari korban yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau membicarakan korban tersebut. Oke, ada pun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang pertama itu visual. Visual itu adalah ucapan komentar yang membuat korban merasa tidak nyaman. Yang kedua itu verbal. Verbal itu siulan, gosip, atau gangguan-gangguan seks yang membuat hati korban merasa sakit atau dia merasa tidak nyaman. Dan yang ketiga adalah bentuk fisik. Bentuk fisik ini seperti sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, ataupun meramas dan mendekatkan diri tanpa diinginkan. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama itu faktor keluarga. Jadi rata-rata yang mengalami kekerasan seksual ini yaitu anak-anak yang merasa dirinya itu sendiri dan terkurung di dalam rumah sehingga lingkungan yang merasa lingkungan keluarga yang tidak utuh itu akan membuat anak merasa kalau dirinya ini dikucilkan sehingga dia merasa dirinya saya ini bingung harus berbuat apa jika orang lain mendekati saya gitu. Yang kedua itu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat bahwa sekarang ini betapa banyak anak-anak yang salah pergaulan sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batasannya.
Dan yang ketiga adalah faktor individu, di mana faktor individu ini sendiri terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Bisa terjadi karena kondisi keluarga maupun lingkungan masyarakat yang kurang baik. Faktor individu ini pun meliputi anak yang dengan kebutuhan khusus. Anak itu terlalu polos, mudah terpengaruh, atau terlalu bergantung pada orang dewasa dan lain-lain. Yang berikut dampak pelecehan seksual. Dampak pelecehan seksual ini akan dialami oleh korban dan pelaku. Kalau pada korban yang pertama itu dampak psikologis, di mana korban akan merasakan trauma yang mendalam sehingga sulit diatasi dalam jangka panjang. Adapun gangguan kesehatan, kehilangan kepercayaan diri, masalah sosial yang menarik diri dari lingkungan sosial atau masalah terisolasi. Berikutnya, ketidakmampuan membentuk hubungan yang sehat. Jadi, pengalaman tersebut dapat mempengaruhi cara membangun hubungan interpersonal di masa depan. Dampak fisiknya yaitu cedera fisik, di mana pelecehan seksual sendiri, terutama yang bersifat fisik, dapat menyebabkan luka memar ataupun cedera yang serius. Yang kedua, masalah reproduksi, di mana dalam kasus tertentu korban bisa terkena penyakit menular seksual dan bahkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, masalah kesehatan kronis, di mana stres yang dialami korban yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, atau penyakit yang dipicu oleh stres. Dan yang terakhir adalah gangguan tidur, di mana korban akan insomnia atau mimpi buruk dapat dialami terus secara terus-menerus bagi korban yang mengalami pelecehan seksual. Yang kedua, dampak bagi pelaku. Yang pertama itu konsekuensi, di mana pelaku dapat dijerat dengan sanksi hukum seperti penjara, denda, atau kewajiban hukum lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua itu stigma sosial, di mana pelaku sering mendapatkan cap negatif dari masyarakat yang mempengaruhi kehidupan sosial dan profesinya sendiri. Dan yang ketiga, kerugian karir, di mana reputasi pelaku dapat hancur, di mana ini pun dapat berdampak pada kehilangan pekerjaan atau sulit mendapat pekerjaan yang baru. Yang berikut, masalah psikologis. Jadi masalah psikologis ini, jika pelaku menyadari kesalahannya, mereka mungkin mengalami rasa bersalah, malu atau penyesalan. Namun pelaku dengan gangguan kepribadian tertentu mungkin tidak mengalami dampak emosional semacam ini. Dan yang terakhir, pengulangan pelaku, di mana tanpa intervensi akuntabilitas, pelaku berpotensi mengulangi tindakannya yang memperburuk posisi hukum dan sosial mereka sendiri. Oke, selesai sudah materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Di sini Ibu akan meminta adik-adik untuk membuat dalam dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Oke, Ibu. Oke anak-anak, dari itu sebuah kasus yang anak-anak untuk diskusikan pada hari ini. Jadi anak-anak bisa membacakan kasusnya terlebih dahulu. Satu orang bisa membacakannya. Baik. Ya, silakan. Di sebuah sekolah menengah atas, seorang siswa bernama Maya sering diejek oleh teman-teman laki-laki di kelas dengan komentar seperti, "Rohmu pendek banget, mau pamer ya?" Atau kalau pakai seragam kayak gitu pasti mencari perhatian kan? Bebe terkadang berpura-pura menyentuh pundak dan tangan Maya hanya untuk bercanda. Maya merasa tidak nyaman, tetapi teman-temannya menganggap ini hanya melucu. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaannya. Silakan teman-teman bersama teman-teman kelompoknya untuk mendiskusikan pertanyaan ini, dan dari kelompok masing-masing ada perwakilan untuk mempresentasikannya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Jangan mungkin. Next jam 1 dulu. Satu orang ya? Satu pertanyaan satu orang. Kim, jawab Kim. Apa nomor saya? Apa dampak yang dirasakan Maya? Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, sekarang masing-masing mempresentasikan diskusi kalian. Mau mulai dari kelompok yang mana?
Oke, silakan. Jadi jawaban dari nomor 1 Ibu, menurut kelompok kami iya termasuk pelecehan seksual karena yang dilakukan oleh teman-temannya Maya itu bisa membuat Maya tidak nyaman. Terima kasih buat Kak Glory, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya, ya silakan Kak Maksud. Berdasarkan hasil diskusi kami pertama bahwa dampak yang dapat dialami Maya itu seperti cemas atau mungkin dia masih sampai depresi karena teman-teman membuat dia nyaman dalam kelas. Terima kasih Kak Kamis. Ya, terakhir teman Andri Bu, ya Kak Andri, silakan. Baik Ibu, jadi pertanyaan sebagai teman satu kelas, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi Maya dan menghentikan perilaku tersebut? Baik Ibu, jadi karena di sini setidaknya kejadiannya itu dalam kelas di lingkungan suatu sekolah, sudah pasti kita harus mendapatkan juga atas tindakan dari teman-teman tersebut. Lalu untuk menghentikan perilaku tersebut, karena kita kan teman satu kelas, baiknya kita untuk menegur teman-teman yang berbuat seperti ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok pertama, yaitu ini. Hai Bu, oke, jadi menurut diskusi dari kelompok kami, apakah tindakan yang dilakukan oleh teman-teman Maya dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual? Jawaban kami iya, karena di situ mereka melakukan hal tersebut tanpa perizinan atau kemauan mereka. Terus di situ juga mereka Maya merasa risih atau Ya, dan yang anaknya kan jelas. Ya, Kak Kevin, silakan. Jadi dampak yang mungkin dirasakan oleh Maya akibat tindakan dari teman-temannya ialah tidak percaya diri dalam kelas karena sering dilakukan oleh teman-temannya dan mungkin dia juga trauma dan cemas, dan juga dari hal tersebut mungkin dapat berdampak pada konsentrasi belajarnya di kelas dan juga prestasinya pada dia. Terima kasih Kak Kevin. yang nomor 3 sebagai teman satu kelas, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung Maya dan memberikan perilaku tersebut? Jadi gini, dari hasil diskusi dengan kelompok karena kasusnya berada di lingkungan sekolah, mungkin yang pertama benar juga teman-temannya untuk tidak melakukan hal tersebut karena itu mengganggu kenyamanan dari Maya. Lalu mengajak Maya untuk dapat melakukan atau menceritakan masalah tersebut kepada guru BK. Oke, baik, terima kasih. Baik, jawaban dari semua, jawaban dari anak-anak semua itu sudah benar. Memang betul, hal itu termasuk pelecehan seksual karena si Maya ini merasa tidak nyaman. Oke, anak-anak boleh kembali ke posisi awal. Oke, anak-anak, selanjutnya ibu minta teman dari kalian untuk memberikan kesimpulan terkait kejadian hari ini. Siapa yang bersedia? Saya Ibu. Ya, kami silakan. Baik Ibu, terima kasih dari penyampaian yang Ibu sampaikan tadi. Dapat saya simpulkan bahwa pelecehan seksual ini merupakan tindakan yang sepihak, di mana tindakan ini dilakukan sengaja oleh pihak saja. Kalau korbannya merasa lupa tidak nyaman. Dan beberapa faktor juga yang mengaruhi perilaku pelecehan seksual ini, seperti dalam keluarga, lingkungan sosial maupun individu sendiri. Jadi dari perilaku pelecehan seksual ini memiliki dampak yang sangat serius, di mana yang pertama itu dampak psikologis, yang kedua dampak secara fisik, seperti lupa itu juga bukan dari pelecehan seksual. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan Ibu dari materi yang dipaparkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kamis. Selanjutnya di sini Ibu ada CK Media atau Tuhan Kerja Pendidik dan Demokrasi untuk anak-anak di sini. Semoga anak-anak memiliki yang baik, benar dan jujur ya. Jangan lupa isi identitasnya ya. Adik-adik bisa mengisinya
Sudah Ibu. Ya, jika sudah boleh dikumpulkan. Ibu. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian. Ingatlah bahwa menjaga diri adalah bagian dari menghargai diri. Janganlah ragu untuk melindungi diri dan menjaga hak kalian. Katakan tidak pada hal yang membuat tidak nyaman. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman. Tetaplah kuat dan hebat untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Oke, Ibu. Selanjutnya, Ibu bersama saudara Julian untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa. Oke, Ibu. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, maka kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sama Ibu. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Terima kasih.